Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Oceanografi 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Bayu Ari Pratama, lalu Gilbert Andreas Sinaga, ketiga Mas Muhammad Linamik Damroy Delhak, keempat Syahrul Ramadan, kelima Bagus Rizky, dan terakhir Ganesh Jatu Maharsi. Hipotesa pelepasan lempeng bertolak dari teori kabut oleh Laplace tahun 1796 yang beranggapan bahwa bumi merupakan bagian daripada tata surya. Mulanya berasal dari gumpalan-gumpalan kabut yang berputar atau terpilin, dan seterusnya menjadi cairan pijar hingga terjadi pembekuan akibat penurunan temperatur. Pada kondisi ini, bumi dalam keadaan tidak stabil, karena pada bagian dalamnya masih cair dan panas. Sehingga terciptalah kondisi di mana mudah terjadi peretakan-peretakan di antara dua lapisan yang berbeda fase. Terjadinya peretakan-peretakan dan mungkin dalam waktu relatif agak lama, bumi tetap berputar dan bergerak mengelilingi planet induk, matahari. Terjadilah pelepasan sebagian lapisan luar dari bumi akibat adanya gaya lemparan atau sentrifugal tidak seimbang dengan gaya tarikan bumi atau sentripetal. Terlepasnya sebagian permukaan bumi tersebut, maka terbentuklah cekungan yang nantinya terisi air, membentuk lautan. Lapisan bumi yang terlepas diduga sebagai bulan atau planet yang mengelilingi bumi. Dalam sistem tata surya, dapat dilihat bahwa material-material atau planet-planet yang terlepas dari induknya akan tetap terkontrol dan mengelilingi di mana planet tersebut berasal. Berbagai macam penelitian telah membuktikan bahwa batuan dasar penyusun lautan itu berbeda dengan penyusun benua. Hal tersebut terjadi akibat pemisahan secara konsentrik ke arah inti bumi terhadap cairan magma basah, di mana cairan basah lebih berat turun ke arah inti bumi membentuk magma basah hingga ultra basah. Cairan lebih ringan, asam, naik mengapung di atas cairan basah, sehingga terjadi suatu fase magma yang berbeda sifat fisik dan kimianya. Akibat dari pemisahan ini menyebabkan batuan benua bersifat asam dan batuan samudra lautan bersifat basah. Kapan terisinya cekungan tersebut di atas masih merupakan masalah yang harus dipecahkan. Suatu cara menentukan umur daripada lautan berdasarkan banyaknya garam yang terlarut dalam air lautan per satuan waktu. Itu pun belum bisa mengungkapkan secara pasti karena kehadiran atau komposisi daripada air laut banyak dipengaruhi faktor lingkungan. Sedangkan kita telah ketahui bahwa di permukaan bumi terdapat berbagai macam dan kondisi lingkungan yang berbeda. Teori undasi telah dijelaskan oleh Van Bemmelen tahun 1932 sampai 1935 bahwa adanya permukaan bumi yang tidak rata, yaitu sebagian cekungan dan sebagian tonjolan atau pegunungan, diakibatkan oleh gelombang turun naik terhadap bagian bumi yang cair atau magma. Timbulnya gerakan gelombang tersebut akibat pengaruh pemisahan magma dari yang basah ke yang asam dan dari basah ke ultra basah, sehingga terdapat 4 susunan magma, yaitu mulai dari atas, asam, intermediat, basah, dan ultra basah. Teori tektonik lempeng diawali suatu anggapan oleh Wegener tahun 1929 bahwa benua yang sekarang ini selalu bergerak terapung di atas bahan yang cair. Banyak bukti dan gejala-gejala pergerakan lempeng bumi yang dapat dipelajari, seperti terjadinya busur gunung api di Indonesia, jalur-jalur gempa bumi, naiknya suhu air laut, bentuk kecocokan di antara dua pulau atau benua yang berhadapan, Amerika Selatan dan Afrika, kesamaan litologi dan gejala-gejala geologi di antara dua pulau, serta kelainan kemagnetan dan gaya berat bumi di antara dua tempat berdekatan. Bagaimana suatu lempeng dapat berpisah atau berbenturan? Tentunya untuk memberikan suatu jawaban atas pernyataan tersebut diperlukan suatu pendekatan terhadap
gejala-gejala alam berupa analisis ketektonikan bumi. Ini dapat dipahami bahwa yang menyebabkan suatu lempeng bumi dapat bergerak adalah akibat pengaruh gaya konveksi dalam perut bumi. Simpulannya, dari ketiga teori tentang asal-usul lautan dapat disimpulkan bahwa teori pelepasan lempeng adalah mengungkapkan fase tertua kejadian lautan. Teori undasi merupakan pembuktian gangguan keseimbangan isostatik akibat pengaruh gerakan vertikal setelah pembekuan kulit bumi. Sedang teori tektonik lempeng membahas lebih jauh tentang pergerakan lempeng bumi dalam kaitannya dengan perkembangan lautan baru. Mengapa melakukan riset lautan dan samudera itu penting? Melakukan riset itu penting karena dengan melakukan riset kita dapat pertama, membantu manusia yang mempunyai sangkut paut dengan kelautan. Yang kedua, melindungi biota-biota dan sumber daya laut yang terancam punah. Ketiga, mengetahui potensi sumber daya laut supaya dapat dikelola dengan baik dan berkelanjutan. Yang terakhir, membantu dalam pemilihan jalur pelayaran kapal maupun jalur penangkapan ikan. Kemudian lanjutannya digunakan untuk memberikan edukasi kepada pelajar dan mahasiswa yang ingin mempelajari dan meneliti mengenai lautan atau samudera. Lalu mengetahui potensi sumber daya perairan yang ada di laut sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik dan berkelanjutan. Lalu riset mengenai arus laut juga membantu mengetahui arah mengalirnya sampah. Dan dengan melakukan riset, penelitian juga dapat mengetahui keanekaragaman hayati yang ada di lautan. Ini adalah sumber-sumber. Dan terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.